Wih, udah kayak pembalap beneran ya. Karena saya akan mereview motor sport 250cc terbaru dari Yamaha, yaitu Yamaha R25 model year 2025. Jadi, kalau di Eropa itu sudah diluncurkan sejak tahun lalu, di Indonesia baru tahun 2025 Januari ini. Nah, apa aja yang beda dari motor ini dan berapa harganya? Simak di video ini ya. Perubahan yang paling terlihat jelas tentu aja dari tampilannya. Kalau dibandingkan generasi R25 yang sebelumnya atau yang di model year 2018, generasi kedua ya, ini desain berubah total. Tapi uniknya dimensinya cuma beda tipis aja. Dia cuma beda di lebar yang agak sedikit lebih lebar, tapi cuma sekitar 4 atau 5 mm aja. Jadi memang tipis banget secara dimensi. Masih sama dengan Yamaha R25 generasi kedua. Nah, tampilannya kita lihat dari bagian depan, ini identik banget dengan Yamaha R3 yang sudah muncul di Eropa. Dia pakai fascia atau tampang muka R series terbaru kayak di Yamaha R9 ataupun juga Yamaha R1. Depan dia sudah pakai lampu tunggal. Jadi kalau dulu tuh R series itu identiknya tuh pakai lampu ganda gitu ya. Sekarang pakai lampu tunggal, dia proyektor di bagian tengah sini dengan lensa yang diameter tuh mungkin sekitar 2 inci ya di bagian tengah sini. Ini kalau lihat ukurannya tuh mirip sama kayak proyektornya di Yamaha MT-15 ataupun MT-25. Nah, lampu ini juga bersemayam nih di bagian M-shape air duct-nya itu. Jadi kayak dibuat saluran udara, tapi sebenarnya ini nggak ada ke intake ya. Ini ya ornamen aja biar kesan seperti itu lebih dapat. Nah, hal menarik lainnya ataupun menjadi ciri khas dari Yamaha R25 generasi terbaru, yaitu dia pakai LED DRL yang garis seperti ini nih. Jadi ini semacam signature lampnya buat Yamaha R25 generasi terbaru. Kalau kalian lihat di R9, R7 itu kan DRL kan beda-beda ya. Nah di R25 kayak begini, di tiap sisi dia ada 2. Jadi kalau dilihat dari depan tuh lebar bodi itu masih tetap terlihat karena adanya LED DRL yang bentuknya seperti ini. Dan kalau dilihat fairingnya juga dia berbeda dengan generasi kedua yang pakai model fairing bertumpuk gitu ya, atau double layer fairing gitu. Kalau di sekarang dia udah mengarah ke arah motorsport full fairing yang kekinian. Jadi dia ada semacam wingletnya tipis-tipis di bagian bawah sini. Bahkan di fairing samping sini kalian juga akan melihat semacam sirip tipis seperti ini nih. Kalau di generasi sebelumnya itu nggak ada sama sekali. Fairing itu cenderung rata aja gitu ya. Kalau sekarang jadi ada banyak lekukan. Di sini ada lubang-lubang udaranya. Lalu desainnya juga streamline. Jadi supaya udara tuh ikut lekuk bodinya gitu kan. Di bawahnya juga ada kisi-kisi udara ini buat mengarah ke mesin. Sirip tipisnya ini bahannya beda dengan bahan fairing. Ini kan plastik halus ya, dicat halus. Kalau ini bahannya plastik yang semacam plastik kasar gitu ban. Kita lanjut ke bagian atas. Kalian akan menemukan kokpit yang seperti Yamaha R1. Tersiri dari penggunaan triple clamp bagian atas yang ada kisi-kisi bolongnya seperti ini. Ini sudah digunakan di generasi kedua sebelumnya. Lalu speedometer dia masih punya dimensi ataupun bentuk yang sama. Cuman tampilannya di bagian layar itu berubah teman-teman. Secara detail ini ada posisi gigi, ini ada tachometer, RPM-nya sampai 15.000 ya. Kalau di R25 itu sampai 15.000 untuk redline-nya. Kalau di Yamaha R3 itu cuma sampai 13.000 aja. Terus di bawahnya ada speedometer yang ukuran besar ini angkanya. Sebelah kanannya ada indikator fuel meter dan ini adalah indikator suhu mesin. Di bawah ini adalah multi display information. Pertama ada odometer, lalu kedua ada trip 1, ada trip 2, ada trip fuel. Lalu ini adalah konsumsi bahan bakar secara aktual. Ini konsumsi bahan bakar rata-rata. Dan ini adalah trip oil. Lanjut di indikator lainnya dia ada indikator lampu gigi netral, lalu indikator lampu sen kiri kanan, indikator lampu jauh, indikator ABS, indikator tekanan oli, dan paling bawahnya indikator check engine. Nah ini ada 2 tombol untuk select dan juga tombol untuk reset. Dan speedometer ini sekarang teman-teman sudah bisa terkoneksi dengan handphone kalian, alias sudah ada fitur Y Connect, yang mana fitur ini bisa buat melacak lokasi parkir motor, lalu riwayat servis motor, bisa menerima pesan masuk. Jadi sini sudah lebih canggih lah.
Walaupun memang belum ada peta digital ataupun navigasi kayak di X-Max Connected ataupun Yamaha NMAX Turbo. Nah, di area setang ini sebelah kiri tombol untuk lampu jauh, lampu dekat, lampu sen, klakson, dan juga tombol pass beam. Motorsport harus ada tombol pass beam nih. Nah, ini sebelah kanan ini adalah tombol engine cut off yang menyatu dari cut off mati, cut off on sampai dengan tombol starter. Tombol starter tekan ke bawah. Ini akhirnya lagi nggak kuat nih, jadi nggak bisa di starter. Jadi tekan ke bawah. Ini starternya ala Yamaha MT-09 dan diturunkan ke motorsport Yamaha yang lain. Dan di bawahnya adalah switch untuk lampu moge alias lampu hazard. Tinggal geser gini. Dan untuk anak kunci dia masih pakai generasi kunci Yamaha Bison pertama nih. Dari R25 pertama dia masih pakai kunci yang seperti ini sampai di model year 2025. Beban berikutnya adalah di bagian tangkinya yang mana dia terinspirasi dari Yamaha R1. Utamanya kalian bisa lihat nih ada kisi-kisinya. Ini semacam insang ikan hiu gitu ya. Dan ini covernya masih pakai plastik, jadi tangkinya terlindungi dalam. Nah, bagian jok ini juga ada perubahan. Joknya dibuat lebih slim, lalu juga set covernya dibuat lebih slim. Keuntungannya apa? Dia akan membuat kaki pengendara lebih nyaman ketika menaiki motor ini. Jadi bagian yang dijepit kaki itu atau bagian paha di dalam ini akan lebih rileks, lebih enak, akan memberikan impresi ke pengendaranya. Motor tuh rasanya tuh lebih ramping gitu. Joknya masih pakai model two piece terpisah dan bodi belakangnya, kalian pasti tidak asing dengan bodi belakangnya. Ini adalah bodi belakang yang mirip dengan Yamaha R1 yang kemudian diturunkan ke Yamaha R15 dan akhirnya sampai juga ke Yamaha R25 generasi terbaru. Lampunya model vertikal dan ini sudah full LED dengan bodi belakang juga dibuat lebih kalau dari belakang tuh kayak sayap gitu ya, melebar gini. Dan ini bolong. Jadi ada kisi-kisi udaranya. Jadi angin bisa lewat bodi belakang ini. Dan uniknya walaupun dia adalah motor sport fairing teman-teman, tapi Yamaha menyiapkan dudukan buat bracket box. Ya. Jadi kalau secara global motor ini kan dipakai di banyak negara yang mana mereka tuh banyak yang menggunakan motor ini untuk dipasangin top box. Makanya di generasi terbaru ini kalian akan melihat semacam karet di sini nih. Dia sebagai dudukan untuk bracket boxnya. Jadi buka kanan kiri akan menyambung. Nantinya bracket box akan bertumpu pada bagian footstep dan juga ke bagian belakang sini nih. Nah, nanti akan dijual bracket ini sebagai genuine aksesoris. Tapi kalau di aftermarket sih harusnya udah ada ya. Kemudian kalau untuk spakbor belakang nih masih identik dengan generasi kedua ya. Cukup gondrong tapi memang dia tidak yang sampai melebar banget spakbornya. Panjang sampai bawah dan lampunya sudah full LED. Kalau ngomongin rangka sampai bagian kaki-kaki, ini tidak ada perubahan sama sekali ketimbang generasi sebelumnya. Jadi untuk suspensi depan dia sudah pakai upside down dari Kayaba, lalu rem cakram di depan dengan diameter cakram 300 mm atau 298 mm ya. Kalipernya pakai 2 piston dan dia sudah ABS. Jadi buat informasi aja, untuk R25 terbaru versi Indonesia hanya ada satu tipe aja, yaitu tipe ABS. Begitu, makanya di sini ada speed sensornya di sini dan ini adalah sensor untuk speedometer dan juga sensor untuk ABS-nya. Peleknya masih nggak berubah nih dari tahun 2014 Desember waktu pertama kali Yamaha R25 meluncur, model palang 5 yang bercabang 2 dengan ban masih pakai IRC Roadwinner ukuran 110/70 ring 17. Nah, di bagian belakang dia pakai suspensi monoshock yang sekarang ulir pernya dikasih pakai warna kuning, jadi terlihat ngejreng. Dan swing armnya masih sama, identik dengan generasi kedua, bahkan generasi pertama. Rem cakram belakang dengan kaliper 1 piston dan ada sensor ABS dan juga speed sensornya di sini. Lalu pakai ban belakang IRC Roadwinner dengan ukuran 140/70 ring 17. Sekarang kita bahas ke bagian mesin, yang mana kalian anggap mesin ini nggak ada perubahan sama sekali. Salah teman-teman, ini adalah mesin 250 cc Yamaha 2 silinder generasi terbaru. Dia sudah memakai standar emisi Euro 5+, dan karena standar emisi yang tinggi banget itu, ada banyak ubahan mesin di bagian dalamnya sini. Nah, kenapa Euro 5+? Karena Yamaha Indonesia menjadi pusat ataupun titik lokasi produksi ya, produksi global yang diekspor ke banyak negara, bahkan seluruh dunia
produksi Yamaha R25 itu di Indonesia, termasuk Yamaha R3. Nah, mesin ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2021, tapi hanya untuk pasar Jepang dan juga pasar Turki, yang mana memang dua negara itu sama-sama menjual motor sport 250 cc. Jadi kalau di Eropa lain itu kan 300 cc, di Amerika juga 300 cc. Untuk Turki dan Jepang dia sama-sama kayak di Indonesia nih, pakai 250 cc. Jadi mesin ini sudah ada sejak tahun 2021 dan mesin ini juga sudah digunakan bahkan untuk balap World Super Sport 300 ya. Nah, ubahan mesinnya apa? Secara diameter piston dan juga stroke dia masih sama. Spek mesin juga masih sama, 4 tak, DHC, 8 katup dengan pendingin cairan. Nah, karena dia sudah standar Euro 15, jadi dia ada ubahan di bagian knalpot nih. Tapi dia pakai 2 buah catalytic converter. Kemudian juga knalpot ini akan menghasilkan suara mesin yang juga menyesuaikan dengan standar emisi Euro 5. Untuk tenaganya ini masih sama dengan generasi kedua, jadi dia di 26,4 kW dan torsinya di 22,6 Nm. Nah, perubahan mesinnya itu dia ada di intake, yang mana intake-nya ataupun air funnel-nya dibuat lebih panjang dan minim hambatan, jadi supaya udaranya tuh lebih plong gitu mengalir ke dalam ruang bakar. Juga posisi injektornya dirubah supaya tidak terlalu jauh dengan ruang bakar, dan total bodinya masih pakai 32 mm, 2 lubang ganda ya, karena untuk menyuplai 2 silinder. Injektornya pakai 12 hole dan dia ada perubahan di camshaft-nya, jadi ada diameter base-nya itu berubah, lalu di pistonnya, bentuk pistonnya berubah walaupun diameternya masih sama. Kalau di piston R25 generasi sebelumnya itu dibuat agak sedikit nonjol gitu ya, lebih padat kompresinya gitu. Kalau di R25 terbaru ini dia pistonnya cenderung flat. Kalau tadi dilihat gambarnya tuh agak cenderung flat. Kemudian di batang klepnya juga dibuat lebih pendek sedikit supaya bisa menjaga rasio kompresi tetap di 11,6 banding 1. Lalu karena Euro 5 Plus ini mengharuskan mesin lebih presisi pada pengapian dan juga pengaturan bahan bakar, maka ada perubahan juga di sensor ataupun di tonjolan magnet yang sebelumnya jadi ada 11 tonjolan atau 11 pitch. Sekarang dibikin double jadi ada 22 pitch. Jadi itu presisi banget. Ubahan lainnya juga dia karena bentuk knalpotnya juga baru, maka ada penyesuaian di oil pan dan juga di bagian ruang mesin di dalamnya ini, sehingga kapasitas olinya juga bertambah teman-teman. Jadi kalau di generasi sebelumnya itu pakainya kan 1,8 liter, di generasi terbaru ini dia pakai 2 liter. Jadi ini pas nih, nggak ada sisa nih. Kalau ganti oli 2 liter pas. Tapi kalau kalian ganti filter olinya jadi 2,3 liter. Hal yang mendukung untuk Euro 5 Plus ini, selain dari penggunaan double katalis di bagian knalpot, dia juga ada tabung kanisternya. Yang mana tabung kanister ini, dalamnya itu adalah semacam karbon yang tugasnya itu untuk menampung uap bensin dari tangki bahan bakar, disaring dan kemudian untuk disalurkan lagi menuju ke intake. Jadi uap bensinnya pun ditampung supaya nggak terbuang ke udara secara bebas. Jadi masuk ke ruang mesin sekalian gitu. Dan dia pakai double O2 sensor. Jadi ini lebih presisi lagi nih. Ubahan mesin tadi juga ditambahkan dengan fitur assist dan super clutch. Cuman sayangnya dia belum dilengkapi dengan fitur quick shifter, yang mana dari generasi pertama, kedua, dan bahkan terbaru generasi ketiga tidak ada quick shifter. Kalah sama R15 nih. Bos. Nah, ini posisi riding dari Yamaha R25 terbaru. Kalau untuk posisi setang, lalu juga pijakan kaki ini masih relatif sama. Setangnya dipakai model underyoke, cuman dia tidak terlalu ke bawah banget. Kemudian pijakan kaki juga ini masih oke buat harian. Agak ke belakang memang, tapi tidak terlalu tinggi, yang mana membuat kaki tidak terlalu melipet. Nah, walaupun ubahan di bagian lebar jok dan juga set cover itu tipis banget, tapi ini cukup berasa teman-teman. Kalau kalian menjepit tangki, ini rasanya tuh memang lebih slim, dan kalau kaki kalian turun, ini posisi motor di standar pedok teman-teman, kaki saya masih bisa menapak, dan memang berasa banget di bagian jok ini tidak terlalu menekan paha bagian dalam. Jadi ini lebih nyaman buat berdiri ataupun kalian lagi posisi berhenti di lampu merah ataupun di tanjakan. Dan kalau kalian bertanya berapa harga dari Yamaha R25 terbaru ini, sayangnya saat saya syuting saat ini nih, harganya belum dipublikasi. Cuma sebagai patokan aja, waktu saya syuting di Januari 2025, harga Yamaha R25 itu di 63,9 juta on road Jakarta. Model terbaru ini hanya ditawarkan dengan 2 pilihan warna, yaitu racing blue seperti ini dan juga midnight black. Dan yang harus diingat, dia hanya ada satu tipe aja, yaitu tipe ABS. Tapi pasangannya R25 kemana ya? Biasanya kan dia sama MT25 nih.
Nah, ini dia temennya Yamaha R25 terbaru, yaitu Yamaha MT25. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu yuk, suara mesin 250cc Euro 5 Plus. Kenapa tuh lebih agak kedengaran bleb gitu ya, lebih dalam, lebih deep, dan suaranya masih merdu. Tapi secara keseluruhan sih suaranya nggak jauh beda dengan generasi sebelumnya. Mirip, tapi memang terdengar lebih merdu. Dan kalau untuk MT25 ini, secara bentuk dia masih terciri khas dengan generasi MT25 yang sebelumnya atau generasi kedua. Dari lampu depannya dia sudah berbeda agresif karena memang MT ini konsepnya Master of Torque, ahlinya torsi. Jadi dibuat lebih garang, lebih gahar, lebih nakal gitu ya. Tampang depannya seperti ini, muka alien dengan lampu depan proyektor, LED DRL seperti membentuk mata. Jadi ini secara bentuk juga masih sama, mirip-mirip dengan generasi sebelumnya. Bagian tangki ini terlihat gede banget, dia gambut banget, cover dengan slot yang dibuat lebar dan juga menjorok ke bagian depan. Kalian bisa lihat sini nih, ini bagian slotnya nih terlihat gagah banget, padat, dan bentuknya pun tegas. Nah, slot ini dia bisa menangkap udara, jadi karena ada bolongannya di sini, bahkan bisa dialurkan menuju ke bagian dalam tangki atau dalam cover tangki ini. Dan ini lagi-lagi bahannya plastik ya, jadi keuntungannya ya kalau jatuh kalian hanya beli cover tangkinya aja. Dan di bagian jok dan juga set cover juga udah dibuat lebih slim, lebih ramping kan dari generasi sebelumnya. Walaupun memang bedanya tuh tipis-tipis saja. Dan kalau didudukin, wah gila. Ini nyaman banget. Buat saya dengan tinggi badan 172 cm, kaki masih bisa menapak, sangat sempurna. Didudukinnya enak, nggak perlu jinjit, bahkan kaki masih menekuk. Ubahan di bagian jok dan juga set cover ini memang berasa banget. Nah, kalau kaki kita naik seperti ini, posisi footstep itu terasa lebih maju ketimbang Yamaha R25. Setang dia lebar dan karena dia pakai suspensi upside down, tapi tabungnya warna hitam ini, jadi sudut beloknya itu dibuat lebih sempit supaya nggak mentok ya. Ketimbang Yamaha MT25 yang generasi pertama ini lebih sempit. Jadi kalau buat putar balik gitu lagi pakai harian ini harus lebih hati-hati aja. Setangnya lebar dan ini feelingnya agak lebih rendah ya, jadi tangan sih masih cukup rileks, cuman ada baiknya sih ditambahin racer dan dibuat supaya lebih mendekat ke arah pengendara, jadi supaya badan bisa lebih sedikit tegap. Karena dengan kondisi stang seperti ini, banyak pengguna MT25 itu malah dipakein racer supaya lebih tinggi dan juga lebih dekat ke arah pengendara. Dan untuk tampilan diubah di bagian belakang. Kalau di generasi sebelumnya atau generasi model kedua itu cenderung ya polos saja gitu ya, mengikuti dari Yamaha R25-nya. Jadi beda R25 sama MT25 tuh udah dari sebelumnya itu cuma beda bagian tengah ke depan, sementara tengah ke belakang itu cenderung sama. Nah, umbuhan bodi belakang ini kalau dari generasi pertama ya MT25 dia ada behelnya, behel model tanduk. Lalu di MT25 generasi kedua dia cenderung polos dengan bodi yang identik sama Yamaha R25. Jadi lancip gitu. Sementara di MT25 generasi terbaru ini, model year 2025, dia bodinya tuh berbeda. Jadi nggak ya yang plak-tiplak dengan R25-nya. Kalau R25 kan ada lubang gitu, supaya sebagai aliran udara. Kalau di MT25, dia dibuat lebih lebar tapi dengan bodi yang cenderung padat. Jadi nggak kopong dalamnya gitu. Dan bagian belakang, ini mengingatkan saya sama Yamaha MT-07 generasi pertama di MT-07. Lampunya nyalanya itu bentuknya V begini. Tis. Kita lihat nyalanya lampunya. Nah, benar kan? Nyalanya V seperti ini dan kalau di rem seperti ini. Walaupun ini lampunya mungkin terinspirasi dari Yamaha MT-07 yang lama, tapi menurut saya ini masih cukup modern, masih terlihat oke. Bodi-bodi belakang ini walaupun dibuat lebih lebar dan ada menutup gitu ya, nggak ada kisi-kisinya, tapi di sini ada ornamen karet teman-teman. Jadi ini ternyata karet yang dibuat semacam kayak bodi plastik kasar. Ini saya menduga ini lagi-lagi sama dengan Yamaha R25 yang bisa dipasangkan bracket box. Jadi ini karetnya bisa dilepas, bracketnya nanti nyebrang kiri dan kanan, dan ujung bracket boxnya akan bertumpu pada bagian footstep. Seperti itu. Nah, untuk spakbor belakang dia seperti ini, identik juga dengan Yamaha R25 dan dia ada mud flapnya seperti ini supaya kotorannya nggak sampai ke bagian bodi belakang sini.
Itu dia MT-25 generasi terbaru. Sementara untuk detailnya memang dia berbagi platform dengan Yamaha R25 juga. Mulai dari panel speedometer yang sudah Y-Connect juga, isinya pun sama. Lalu mesin pakai Euro 5 Plus juga, sama dengan R25 termasuk juga output powernya. Lalu dia ada tambahan fitur USB Type A. Jadi di sebelah kiri, kalau di R25 itu di fairing kiri, kalau di MT-25 itu dia ada di bagian serut sebelah kiri untuk ngecas handphone. Speedometer pun sudah Y-Connect, jadi sudah bisa terkoneksi dengan handphone. Dan lagi-lagi sama seperti Yamaha R25, MT-25 ini hanya tersedia tipe ABS aja, dengan dua opsi warna yaitu Midnight Black dan juga Icy White. Dan untuk harganya, MT-25 terbaru ini belum diumumkan teman-teman saat saya membuat video ini. Tapi kalau kalian berpatokan dengan harga MT-25 yang lama, itu dibanderol dengan nominal 58.650.000 on road Jakarta. Nah, jadi itu dia update motorsport 250cc dari Yamaha. Ada R25 model year 2025 dan juga ada Yamaha MT-25 model year 2025. Kira-kira masih ada yang tertarik nggak untuk beli motorsport 250cc dual cylinder di era gempuran motor matic yang semakin canggih saat ini? Silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Motovun Indonesia. Silahkan berkunjung ke akun TikTok kita di Motovun Indonesia dan website kita autofun.co.id. Sampai ketemu di next video.